Shalom, selamat berjumpa kembali saudaraku dan saudariku yang kasih dalam Tuhan. Teristimewa para wanita bijak, cakap, dan berdampak. Pada prinsipnya semua wanita ingin tampil beda, ingin tampil berkenan bagi semua orang. Dan cara menghadirkan diri untuk berkenan itu orang punya cara, punya baik cara, dan punya banyak metode. Nah, kali ini saya ingin mengajak para wanita cakap, bijak, dan berdampak menjadi seorang wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apalah kita artinya kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan manusia tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi seorang wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama menyimak kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itulah yang yaitu seluruh nafkahnya." Tuhan berkati. Saudariku dikasih dalam Tuhan, wanita janda ini berhasil memikat hati Tuhan, bukan karena dia cantik, bukan karena dia menurut penilaian masyarakat pada umumnya, tetapi yang menarik dari janda ini adalah ketika ia datang kepada Tuhan, ia memiliki satu kerinduan yang luar biasa untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa uang 2 peser atau 1 duit itu adalah milik satu-satunya dan milik terakhirnya yang merupakan harta karun yang menjadi miliknya. Memang kalau dibandingkan sama nominal, dibanding dengan orang-orang kaya yang memberi, tidak ada apa-apanya. Tapi perhatikan baik-baik bahwa mata Tuhan lebih tertuju kepada wanita ini oleh karena ia mempersembahkan dalam ketulusan, mempersembahkan sebagai yang terbaik, mempersembahkan apa yang menjadi miliknya, seluruh miliknya dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua, bahwasanya berorientasilah untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, cara untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan bertindak demikian, maka kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab harkat dan martabat seorang wanita bukan terletak pada glamor yang melekat pada dirinya, bukan terletak pada giwang berlian atau cincin berlian atau kalung berlian atau gaun yang mewah. Tidak. Harkat dan martabat seseorang nampak di hadapan Tuhan adalah dari sikap hatinya, dari budi pekertinya, dari budi luhurnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang akan menjadi harta kesayangan, harta kekayaan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak apa komentar Tuhan Yesus ketika ia melihat wanita ini. Maka Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan demikian dalam Markus pasal 12 ayat 43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menyimak, untuk memperhatikan bagaimana sikap dan tindakan seorang janda yang miskin ini. Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada mereka yang memasukkan ke dalam peti persembahan." Artinya adalah Tuhan Yesus lebih menghargai, lebih memberi apresiasi yang tinggi kepada janda ini. Walaupun yang dia persembahkan, yang diberikan tidak seberapa nilainya. Akan tetapi Tuhan melihat nilai yang dipersembahkan oleh wanita ini bukan dari nominal atau jumlah uang yang dipersembahkan, tetapi ketulusan hatinya, niat hatinya dalam mempersembahkan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah wanita yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara apa? Persembahkanlah seluruh hidup saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan kepada Tuhan. Kalau Anda sebagai seorang istri, persembahkan hidupmu sebagai seorang istri. Kasihlah suamimu, hormatilah suamimu, hargailah suamimu, dan kasihlah anak-anakmu, cintailah anak-anakmu. Persembahkan seluruh hidupmu kepada mereka
Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ia mengatakan, ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Ketika aku sakit, engkau tidak pernah mengulurkan tanganmu untuk mengobati atau meringankan sakitku. Ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku dan engkau tidak menjenguk aku. Dalam hal ini, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami melihat engkau kelaparan? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kami tidak pernah melihat engkau sakit, kami tidak pernah melihat engkau di penjara. Apa kata Tuhan? Apapun yang kau perbuat kepada sesamamu yang terkecil sekalipun, maka engkau tidak akan kehilangan bagianmu. Nah, sama seperti janda ini juga, dia tidak punya apa-apa, tapi ia persembahkan seluruh miliknya yang terbaik, semua ia berikan kepada Tuhan. Nah, saudara memiliki apa pada saat ini? Saudari memiliki apapun yang saudara bisa persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, kerjakanlah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, maka saudara sudah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apapun yang sudah lakukan dan kerjakan, Tuhan pasti akan membalas berlipat kali ganda. Mungkin saudari berkata demikian, suami saya tidak pantas untuk diperlakukan dengan baik. Ingat, engkau tidak memperlakukannya untuk saudari, tapi engkau melakukannya untuk Tuhan. Anda melakukan apapun yang Anda kerjakan adalah untuk Tuhan, sepanjang tujuan, prioritas ataupun motivasi Anda melakukan adalah untuk Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan apapun yang engkau lakukan, dan engkau akan mendapat apresiasi bukan dari manusia, tetapi penghargaan yang tertinggi adalah penghargaan yang diberikan oleh Tuhan. Orang bisa saja memperoleh gelar bintang ataupun gelar apapun, tetapi yang diberikan oleh manusia itu bersyarat dan penuh kepalsuan. Tetapi apa yang diberikan, apresiasi yang diberikan oleh Tuhan, itu sangat tidak ternilai. Oleh karena itu, sekali lagi, izinkan saya memastikan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan dan berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat 10, firman Tuhan berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu pasti akan diisi penuh sampai limpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan buah anggurnya. Artinya, Tuhan menasihatkan, Tuhan menginginkan agar kita ini hidup mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan harta kekayaan yang kita punya. Oleh karena lewat hal ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi pribadi yang kikir, menjadi pribadi yang pelit, menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang takut miskin. Justru sebaliknya, ketika kita berani melangkah, berani berkorban, berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita perbuat tidak akan sia-sia. Apapun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Dan izinkan saya mengingatkan satu perkara, tidak ada orang yang tidak menabur akan menuai. Orang yang tidak menabur, dia tidak akan menuai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berdalih mengatakan demikian. Kalau saudara ingin buah durian, maka saudara harus menanam durian. Kalau saudara ingin makan nasi, saudara harus menabur benih beras. Kalau saudara ingin makan buah rambutan, saudara harus menanam pohon rambutan. Mungkin kau berdalih mengatakan demikian, sekarang sudah zaman modern. Untuk bisa menikmati rambutan, untuk bisa menikmati durian, untuk bisa makan nasi, kita tidak harus capek-capek, tidak perlu lelah untuk menabur benih atau menanam dan lain sebagainya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan berpikir pecik, jangan berpikir kebil. Ingat, engkau mungkin tidak menabur buah biji durian, engkau mungkin tidak menabur benih gabah, engkau juga mungkin tidak menabur biji rambutan. Engkau bisa menikmati durian, engkau bisa menikmati rambutan, engkau bisa menikmati nasi, tetapi ada harga yang harus Anda bayar. Anda harus membeli. Pada prinsipnya, untuk mendapat Anda harus mengeluarkan modal, mengeluarkan aset sebagai ganti pembayaran. Nah, namun demikian, apa yang saudara bayarkan, apa yang saudara keluarkan, itu hanya akan Anda terima sebesar nominal yang Anda keluarkan. Tetapi asasnya menjadi berbeda, prosesnya menjadi berbeda, dan hasilnya pun akan menjadi berbeda ketika saudari mengorbankan, mempersembahkan dengan cara tabur tuai. Ketika Anda menabur satu biji durian, maka yang tumbuh bukan satu buah durian, yang bertumbuh adalah sebatang pohon durian. Ketika pohon durian itu bertumbuh dan berbuah, maka buahnya akan berlimpah-limpah.
lebih dari apa yang saudara dan saudari bayarkan. Demikian juga ketika saudari menabur benih padi, 1 butir gabah yang saudari taburkan, tapi yang saudari tuai lebih dari apa yang saudari bisa keluarkan dari dompet saudari untuk membeli durian atau membeli beras atau membeli biji atau membeli buah rambutan. Ketika saudari menanam biji durian atau menanam sebutir gabah atau menanam biji rambutan, maka ketika apa yang Anda tabur, Anda sirami dengan baik, dan ketika pohon itu mulai bertumbuh dan terus saudara rawat dengan baik, maka hasilnya apa? Akan menghasilkan berlimpah-limpah lebih dari apa yang Anda bayangkan dan Anda renungkan. Oleh karena itu, permuliakanlah Tuhan dengan harta kekayaan yang engkau miliki. Bicara wanita biasanya senang menerima tapi sulit sekali untuk memberi. Dan hari ini izinkan saya mengingatkan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, belajarlah jadi wanita yang royal untuk Tuhan, belajarlah jadi wanita yang berani berkorban untuk Tuhan, belajarlah menjadi wanita yang bijak, yang cakap dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, muliakan Tuhan dengan apa yang engkau miliki, persembahkan apa yang engkau punyai, maka engkau akan mendapatkan berlipat ganda dari apa yang kau dapatkan. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini mengisahkan tentang seorang janda miskin yang seharusnya sudah mati. Oleh karena apa? Oleh karena ketika itu Israel sedang dilanda kekeringan selama 3,5 tahun, dan kekeringan yang melanda seluruh Israel selama 3,5 tahun itu adalah akibat ulah tingkah raja mereka, yaitu Ahab yang beristrikan Isabel, yang memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Maka firman Tuhan datang kepada Elia, dan Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengutuk Israel. Maka ketika Elia berdoa dan mengutuk Israel, maka Israel kekeringan, tidak mengalami datangnya hujan selama 3,5 tahun. Ketika kekeringan terjadi, maka seluruh Israel menderita dan sengsara. Ketika itu datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam 1 Raja 17 ayat 8 berkata demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, berangkatlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Elia adalah seorang pria, Elia adalah seorang nabi. Ia adalah nabi yang patuh dan taat kepada Tuhan. Ia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat, untuk pergi ke Sidon. Sarfat itu artinya adalah tempat pemurnian, tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang gersang, tempat di mana orang tidak bisa berharap banyak. Tetapi Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tempat itu. Dan apa yang terjadi? Sesampai tempat itu, maka yang dijumpainya bukanlah seorang janda yang kaya, bukan seorang janda yang milioner, tapi seorang janda yang miskin, yang melarat, seorang janda yang benar-benar hidupnya sangat menyedihkan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Seorang janda miskin dengan pakaian compang-camping sedang mengumpulkan kayu api. Untuk apa? Ini menunjukkan bagi orang janda miskin, kayu api dikumpulkan untuk masak. Orang yang kaya tidak perlu mencari kayu api. Ia bisa membeli kayu api, ia bisa memerintahkan orang lain untuk bekerja buat dia. Tapi janda tidak bisa bekerja, dia tidak punya uang untuk membeli. Ia harus bekerja sendiri. Dan apa yang terjadi? Kemudian Elia berkata demikian, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum. Elia minta minum air kepada janda itu, sementara ketika terjadi kaceklik, terjadi kekeringan. Apa kata wanita itu? Kemudian perempuan itu pergi mengambilnya. Elia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Sudah minta air, Elia minta roti. Janda ini berpikir ini laki-laki tidak tahu diri dan lain sebagainya. Bisa saja janda ini bisa saja berasumsi bahwa Elia ini manusia yang tidak tahu diri, seorang nabi yang tidak berakhlak dan lain sebagainya. Tetapi simak baik-baik, firman Tuhan tidak menunjukkan bahwa perempuan ini menjadi perempuan yang judes, perempuan yang temperamen dan sebagainya. Tidak, justru perempuan ini menunjukkan seorang janda yang lemah lembut, seorang janda yang penuh kasih. Walaupun ia dalam kesusahan, dalam kekeringan air ketika itu merupakan aset yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan, apalagi air itu berbicara tentang nyawa. Tapi ketika Elia datang meminta air di tengah-tengah kekeringan seperti itu, ia rela mengambilkannya dan ia rela memberikannya kepada Elia. Namun ketika Elia belum sampai mendapatkan air, sebelum sampai janda mendapat air untuk diberikan kepada Elia,
Elia sudah mengajukan permintaan yang kedua, coba ambilkan bagiku sepotong roti. Perhatikan jawabnya, jawab perempuan malang atau janda miskin ini. Ayat 12, 1 Raja 17, janda berkata demikian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah memakannya kami akan mati. Ya. Jadi mengungkapkan ketidakkemiskinannya, mengungkapkan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Itu pun kalau dipakai goreng tidak akan cukup. Namun demikian katakan apa? Dia katakan setelah dia olah, ia akan nikmati, kemudian ia akan menanti ajal bersama dengan anaknya karena tidak ada barang yang bisa dimakan. Tapi apa kata Elia? Ayat 13, Elia berkata kepada janda malang ini. Tapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, ya, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi ada tetapinya. Tetapi, ya, buatlah bagiku terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia sangat mendesak dan Elia sangat menuntut kepada perempuan malang ini. Dia katakan dia hanya punya segenggam. Nah, segenggam dia akan diolah ini jadikan sekecil apa. Tapi Elia katakan, nah, buatlah terlebih dahulu kecil saja untukku, baru setelah itu sisanya buatlah untuk. Kemudian Elia meyakinkan demikian dalam ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Elia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, perempuan ini dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sangat terjepit, dan ia memiliki tepung yang terakhir, setelah itu ia akan mati. Tetapi ketika ia mendengar firman Tuhan, ia percaya firman Tuhan, dan ia melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Saya percaya saat ini juga kalau Anda sebagai wanita yang cakap, yang bijak, yang berdampak bagi kerajaan Tuhan, jadilah perempuan yang bijak dalam pengertian apa? Belajarlah mengerti firman Tuhan, kenalilah firman Tuhan, patuhilah firman Tuhan, hiduplah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka engkau akan mengalami mukjizat yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupanmu. Mungkin engkau tidak punya apa-apa lagi untuk dipersembahkan kepada Tuhan, mungkin engkau tidak punya apa-apa lagi untuk kau persembahkan kepada anak dan suamimu dan keluargamu, karena saat ini ada suasana pandemik, suasana di mana semua orang jatuh miskin, semua orang mengalami kesulitan. Tapi izinkan saya berkata, ketika engkau percaya kepada firman Tuhan dan engkau taat kepada firman Tuhan, engkau hidup berdasarkan firman Tuhan dan engkau percaya firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya, Elia tidak mengatakan aku menjamin, Elia tidak mengatakan akan balas budimu, tapi firman Tuhan mengatakan, Elia berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Mungkin kau saat ini sedang menghadapi suami yang menjengkelkan, engkau menghadapi anak-anak yang memberontak, engkau menghadapi mertua yang banyak menuntut, engkau menghadapi ipar yang menjengkelkan, dan engkau menghadapi situasi yang serba sulit, dan engkau sudah habis akal, engkau sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa engkau buat dirimu menjadi sabar dan sebagainya. Ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kasihlah musuhmu, ampuni orang yang berbuat dosa kepadamu, dan saat ini Tuhan mengatakan Tuhan akan memberi damai sejahtera dan sebagainya, atau engkau membutuhkan sesuatu, engkau tidak punya apa-apa lagi, kalau firman Tuhan mengatakan beri maka kepada beri, jangan takut memberi. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Injil Lukas pasal 6, beri maka kepada akan diberi, takaran yang baik dibaratkan, diguncang-guncang, melimpah ruahkan, dilimpahkan dan diberikan.
firman-Mu, dan kalau Engkau percayakan firman itu, Kau lakukan sesuai firman Tuhan, dan Kau kerjakan segala sesuatu yang berdasarkan kehendak Tuhan, maka Engkau akan menikmati dan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, karena Roh Kudus akan berkarya, dan Roh Kudus akan bekerja, dan Roh Kudus akan memberkati rumah tanggamu, Roh Kudus akan memberkati dompetmu, Roh Kudus akan memberkati bakul adonanmu, Roh Kudus akan memberkati pendaringanmu, Roh Kudus akan memberkati perbendaharaanmu, dan buat engkau tidak apapun yang terbaik. Perhatikan baik-baik ayat yang berikutnya saya bacakan dalam ayat 15 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Apa yang dikatakan Elia adalah firman Tuhan. Perempuan ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perempuan ini mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Hari ini yang saya sampaikan pada saudari kasih dalam Tuhan adalah firman Tuhan. Lewat kesempatan ini saya beritakan pada saudari adalah kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudari simak, apa yang Anda dengar, apa yang Anda tangkap lewat pertemuan kita pada kesempatan ini adalah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Anda, kepada saudari, dan adalah isi hati Tuhan. Tuhan ingin memberkati saudari, Tuhan ingin berbuat sesuatu pada saudari, dan Tuhan ingin agar Anda mempersembahkan apa yang Anda miliki, dan Tuhan ingin agar Anda belajar untuk mempercayai Tuhan. Tuhan ingin agar Anda tidak mempercayai aset yang Anda miliki, tetapi percayalah kepada janji Tuhan. Bersandarlah pada keperkasaan Tuhan, jangan bersandar kepada akal budimu, jangan bersandar pada kekuatanmu, sebab engkau akan kecewa. Kenapa? Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 56 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi 7:8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda saat ini percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan yang Anda tangkap, Anda dengar saat ini menjadi rema, dan engkau percaya lakukan seturut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan menjamin bahwa Anda akan menjadi perempuan yang paling berbahagia, akan menjadi wanita yang diberkati oleh Tuhan, akan menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, semua akan lenyap, semua akan sirna. Sebab Tuhan akan melimpahi engkau dengan berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebagai penutup, saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan satu perkara. Ya, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang menangkan hati Tuhan. Saya tutup dengan kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Lalu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Jadilah wanita seperti Maria yang mempersembahkan bukan hanya minyak narwastu, tetapi ia mempersembahkan harga dirinya. Ia menyeka kaki Yesus, ya. Perhatikan, yang diseka oleh Maria adalah kaki Yesus. Kaki Yesus diseka dengan minyak yang narwastu. Kaki Yesus diseka oleh Maria dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota seorang wanita. Kaki adalah tempat di mana yang kotor dengan debu. Tapi demi kemuliaan Tuhan, Maria rela melakukan segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan apa yang diperoleh Maria? Yang diperoleh Maria adalah namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Maria namanya tertulis dalam kitab yang abadi, kitab yang kekal, yaitu tertulis dalam firman Tuhan. Nama Maria ditulis dalam sejarah kehidupan orang-orang yang saleh. Nama Maria tertulis dalam tinta emas sebagai wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sering kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan satu perkara. Jadilah wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara permuliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki. Agungkan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Tinggikan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Maka engkau tidak akan kehilangan apapun, tapi engkau justru akan mendapatkan berlipat kali ganda. Jangan takut berkorban bagi Tuhan, sebab orang yang berkorban bagi Tuhan tidak kehilangan, atau orang yang berkorban bagi Tuhan mendapatkan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempraktekkan dan mendemonstrasikan
iman saudari terhadap apa yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati.